Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, segala zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada terukur, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat bermutiarakan salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayah bunda serta ananda dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah hadir di tengah-tengah kita. Bulan yang penuh dengan kebahagiaan, bulan yang penuh dengan kegembiraan yang kita sambut dengan penuh sukacita. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di bulan suci Ramadan dengan membelenggu setan, membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Allah menyampaikan, jikalau ada yang berpuasa, maka akan mendapatkan syafaat orang yang berpuasa, yaitu terhindar dari pembebasan api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Masya Allah, sungguh luar biasa dan dahsyatnya bulan ini. Bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lain, bulan spesial di antara bulan-bulan yang lain. Maka dengan ini, mari kita raih kemenangan dengan kebaikan-kebaikan amal dan soleh. Alhamdulillah, ayah bunda serta ananda dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, Anda mengangkat tema mengenai tentang kunci sukses Ramadan. Jika berbicara tentang sukses, siapakah sih yang tidak ingin mendapatkan sukses dalam Ramadan? Insya Allah kita semuanya ingin mendapatkan sukses dalam Ramadan. Nabi SAW dalam salah satu riwayatnya menyampaikan yang artinya awal bulan Ramadan adalah penuh dengan rahmat. Yang kedua adalah pertengahannya adalah ampunan. Yang akhirnya adalah sebagai pembebasan dari api neraka. Dan insya Allah kita semua tergolong kepada rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang artinya, jika sesungguhnya umatku tahu mengenai tentang bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap kepada Allah bahwasanya 1 tahun itu penuh dengan bulan suci Ramadan. Sesungguhnya surga dihias ketika menyambut bulan suci Ramadan. Begitu luar biasanya bulan ini. Maka kita bentuk bagaimana bulan ini menjadikan bulan yang terbaik, yang berkualitas dan totalitas. Ayah bunda serta ananda dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, kunci sukses Ramadan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Mengenai tentang ini, bagaimana kita menjadikan Ramadan adalah Ramadan yang berharga, Ramadan yang penuh makna, Ramadan yang lebih terasa, Ramadan yang lebih berkah insya Allah, agar mendapatkan rahmat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengenai tentang menghayati hikmah dan manfaat puasa. Insya Allah dalam surah Al-Quran pun setiap muslim dianjurkan untuk berkewajiban puasa. Di antara hikmah itu, yang pertama mengenai tentang menjadikan dasar ketakwaan kepada diri kita, yang dimana diisyaratkan dalam Al-Quran mengenai tentang la'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Di fase bulan spesial, bulan terbaik ini, kita dibentuk menjadi insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hikmahnya adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lampau, dosa yang telah lalu. Kita memohon kepada Allah agar diampuni semua dosa-dosa kita sehingga menjadi lembaran-lembaran putih. Yang ketiga, kemuliaan tersendiri adalah bahwa mulut orang berpuasa saja mengandung kemuliaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya bulan ini, maka kita gunakanlah bulan ini dengan seindah-indahnya dan sebaik-baiknya. Kunci sukses yang kedua adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan berpuasa. Insya Allah secara umum kita mengetahui aturan bagaimana yang membatalkan puasa, aturan apa saja yang diperbolehkan, dan siapa saja yang tidak boleh berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, mengenai tentang menjaga puasa agar pahala kita tetap utuh. Mengenai tentang pahala, insya Allah kita berharap bahwasanya adalah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Baik itu kita akan mentransfer pahala ke orang lain melakukan sebuah tindakan atau perilaku kita.
Ini pun ada beberapa cara yang akan kita lakukan untuk menjaga puasa. Yang pastinya adalah menjaga yang wajib dan ditambah yang sunnah, yaitu menjalankan ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Apa saja itu? Sederhananya adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Untuk mengakhirkan sahur adalah persiapan kita energi dalam keseharian. Kemudian menyegerakan berbuka adalah kebutuhan fitrah manusia yang perlu diperhatikan. Setelah itu menjaga puasa dalam pola tindakan, perilaku dan sikap kita yang sekiranya mampu mengurangi pahala puasa kita. Dengan apa? Misalnya dengan marah yang tiada guna, dengan emosional, tidak bisa menjaga lisan ketika berbicara dengan sesama, dan lain sebagainya. Mari kita jaga sebaik-baiknya agar pahala kita tidak akan kemana-mana. Untunglah pahala kita. Dari riwayat Rasulullah SAW yang bersabda yang artinya, telah banyak orang yang berpuasa, tapi dengan puasanya akan menjadikan puasa yang sia-sia, kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah kita akan tergolong menjadi orang yang pahalanya tetap utuh untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah sukses dalam Ramadan yang keempat adalah menghias puasa kita dengan berbagai amal kebaikan yang sesungguhnya ketika kita melaksanakan semua ibadah bulan suci Ramadan akan terasa ringan karena kita penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita yang kita hadapi, agar Ramadan kita pun lebih bermakna dan agar Ramadan kita pun sebagai madrasah ketakwaan yang hadir di dalam hati kita, yang hadir di lingkungan kita, yang dimana Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana menghias hari-hari Ramadannya lebih bermakna, lebih berpahala. Salah satunya adalah menjaga atau memperbanyak tadarus dan tilawah, memperbanyak kita membaca Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak sedekah, berinfak, yang insya Allah semua kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Kemudian adalah memberi hidangan kepada orang yang berbuka. Setelah itu beriktikaf 10 hari di ujungnya Ramadan, yang dimana Rasulullah SAW pun mencontohkan itu. Langkah sukses yang kelima atau yang terakhir adalah mempertahankan dan menjaga amal baik dengan istiqomah di ujung Ramadan atau di akhirnya Ramadan, di mana kebaikan ibadah kita lakukan dari awal Ramadan hingga akhir secara istiqomah. Inilah yang akan menggantungkan kesuksesan Ramadan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Insya Allah di ujungnya Ramadan pun syariat kita, syariat Islam indah sekali, memotivasikan di ujung Ramadan dengan Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian Rasulullah SAW pun memperbanyak atau menjalankan iktikaf di malam 10 terakhir atau di akhir-akhir Ramadan. Ibunda Aisyah menceritakan adalah Nabi Muhammad SAW ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan maka akan menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan memakaikan sarung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang dimana memang 10 hari terakhir Ramadan ini adalah penuh dengan kemuliaan, yang insya Allah jika kita dirikan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa kunci sukses Ramadan yang insya Allah kita sama-sama untuk menggapainya, sama-sama kita melaksanakan agar kita menjadikan orang adalah kemenangan, serta yang akan Allah banggakan di hadapan para malaikat. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhilafan murni dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.